sehingga tenaganya walaupun lebih kecil, tapi bisa menghasilkan akselerasi yang lebih baik dibandingkan dengan varian bensin. Halo guys, welcome back to CVT bersama gue, Reza RFR. Kali ini, di segmen CVT Choice, seperti biasa kami akan menyarankan sebuah mobil yang menurut kami cocok untuk jadi pilihan kalian. Kali ini, sama seperti sebelumnya yang ketika kami membahas Pajero, kalau ketika membahas Pajero Sport, alasannya adalah karena memang bahan bakar diesel sedang mahal-mahalnya. Nah, kalau kali ini, kami menyarankan sebuah mobil yang menjadi solusi untuk ketika bahan bakar bensin sedang mahal-mahalnya. Apalagi bahan bakar bensin yang termahal misalnya Pertamax Turbo sudah hampir 15 ribuan. Ya masih di 14 ribuan, 14.500. Tapi harga Pertamax naik cukup tinggi juga, yaitu di 12.500. Dan bahkan jika membandingkan dengan Shell juga naik. Harganya Super 92 sekarang sudah 16.000 dan Nitro Plus beroktan 98 sekarang sudah sampai angka 18.000. Wow. Ya memang harga BBM milik Pertamina masih lebih terjangkau, tapi angka tersebut menurut kami sudah sangat tinggi sekali dibandingkan dengan harga bensin di awal tahun, misalnya di Januari ya, yang masih sangat make sense, atau di akhir tahun masih sangat make sense. Sekarang karena memang kondisi yang ada membuat harga minyak jadi sangat mahal. Nggak cuma minyak untuk bensin mobil ya, minyak rumah tangga juga kan. Kali ini kami menyarankan sebuah mobil yang untuk mengatasi bensin mahal. Ya, ini dia, Toyota CHR. Memiliki faktor-faktor yang sangat banyak untuk bisa dipilih untuk jadi mobil satu-satunya kalian ketika menghadapi harga bensin yang sedang mahal-mahalnya ini. Apa saja faktor-faktor tersebut? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. This is it, CVT Choice, Toyota CHR. Alasan paling utama dari kami menyarankan mobil ini, langsung aja kami taruh di depan, yaitu adalah efisiensi mobil ini yang sangat luar biasa sekali. Mobil ini dengan dia kondisinya memang karena dia hybrid ya, dan juga dia parallel hybrid, yang mana dia bisa bergantian antara mesin bensin dan juga mesin listriknya, sehingga dalam kota dia masih mampu mencatatkan angka 21 km per liter. Dan untuk rute luar kota, ya tidak berbeda jauh. Kalau kita menyetir co-driving, bisa di 25,2 km per liter. Itu figur yang sangat luar biasa, dan membuat running cost dari mobil ini benar-benar sangat-sangat terjangkau sekali. Kita rata-ratakan saja, kapasitas tangki mobil ini di 43 liter. Dan dengan 43 liter, bila diisi full dengan oktan 92 Pertamax, karena mobil ini dia masih bisa minum Pertamax, tidak harus yang turbo yang sudah tembus hampir 15.000 ya, sudah 14.500. Mobil ini berarti artinya sekali full tank, mobil ini masih bisa menghabiskan tidak sampai 550.000 rupiah, atau tepatnya di 537.500 rupiah. Kita rata-ratakan komposisi BBM-nya ya, berarti 21 dan juga 25,2. Artinya mobil ini rata-rata punya di 23 km per literan, dan kapasitas tangki di 43 liter. Artinya sekali berjalan mobil ini jika diisi full tank bisa mencapai hingga 993 km. Dan dengan jarak 993,3 km itu tidak sampai 550.000. Padahal sedang di kondisi harga BBM sedang tinggi-tingginya. Itu artinya kalau kita rata-ratakan misalnya seminggu kalian berjalan ya 250 kilo gitu ya, misalnya seminggu commute kalian, artinya dalam sebulan atau dalam 4 minggu kalian hanya menghabiskan bensin 400.000, tidak sampai. Itu artinya seminggu hanya 100 ribuan. Luar biasa irit sekali, itu mengalahkan sebuah LCGC bahkan. Dan bahkan ini mobil ini masih punya pride-nya selayaknya memang mobil yang sudah lebih besar, lebih mahal. Kita tahu mobil ini lebih mahal, tapi tetap memiliki efisiensi yang sangat luar biasa, running cost yang juga sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan dari mobil ini.
Karena memang mobil ini tidak harus mengisi Pertamax Turbo, cukup Pertamax saja, dan ketika diisi Pertamax pun mobil ini sudah bisa menghasilkan efisiensi yang sangat luar biasa dan running cost yang juga sangat luar biasa murah. Nah, tidak hanya efisiensi, banyak poin plus lain dari membeli mobil ini dan kenapa kami menyarankan mobil ini. Faktor lainnya adalah harganya. Ya, sekarang mobil ini di salah satu marketplace mobil bekas, harganya sudah di 435 jutaan. Kalian bisa cek, nih kalau kami screenshot taruh sini, mobil ini sudah di harga 435 jutaan. Itu artinya sekarang dari harganya dulu di 500 jutaan lebih, 500, sekarang hampir 560-an ya. Mobil ini sudah terpangkas sehingga 130 jutaan dan sekarang kelasnya jadi mepet-mepet misalnya dengan Kia Seltos GT Line, Hyundai Creta, HR-V SI yang harganya juga di rentang harga segitu ya. Di antara rival-rivalnya yang memiliki harga, walaupun udah harga baru ya, harga-harga segitu, mobil ini yang paling canggih kalau kami bisa bilang. Karena yang lainnya tuh hanya mesin bensin biasa, paling mentok ya paling canggih mesin bensin turbo, yaitu di Kia Seltos GT Line. Ini sudah hybrid. Jadi selain memiliki efisiensi yang lebih baik, teknologi lebih baik, dan running cost-nya seperti kami sudah sebutkan tadi, juga jauh lebih baik. Dan berikutnya adalah desainnya. Kalau kalian bisa lihat, desain mobil ini oke, kalau kalian bisa lihat juga di marketplace juga yang bekas, mobil-mobil hybrid yang lebih memiliki harga lebih terjangkau juga ada. Juga bahkan yang lebih logical dibandingkan mobil ini juga sudah ada. Tapi mobil ini memiliki desain yang jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan mobil hybrid di kelasnya. Misalnya sesama dari Toyotanya, Corolla Cross. Jelas, jauh lebih menarik mobil ini. Desain depannya, dia punya sen yang sudah kalau kita nyalakan tuh ya running ya. Keren ya, dia dynamic gitu keluar. Bahkan Lexus terbaru saja sekarang sudah tidak begini lagi sennya. Dia masih mempertahankan sen seperti Audi. Dan ini bagus banget, desainnya bagus, LEDRL juga bagus di depan sini. Dari depan tuh bagus banget, kalian berlanjut ke samping. Juga desain mobil ini juga semakin stunning lagi. Ini memang TNGA terbaru yang menarik sekali desainnya. Dia kalau dari samping terlihat sekali, dia seakan-akan dia hanya mobil 2 pintu saja. Tapi memang sebenarnya tidak ada 4 pintu dan penempatannya jauh lebih menarik dibanding misalnya Honda HR-V atau mobil-mobil yang punya pintu di atas sini. Seperti Nissan Juke gitu ya. Dia lebih menarik dan lebih proper gitu desainnya, pintunya bagian belakang sini. Lebih enak untuk dilihat dan selaras dengan seluruh desain dari bodi mobil ini. Panjang dari mobil ini juga di 4.300-an lebih, sehingga memang kalau dibandingkan misalnya dengan HR-V yang sekarang, dia lebih panjang. Dan misalnya kalau dibandingkan misalnya kelas hybrid seperti Nissan Kicks gitu ya, dia juga sedikit lebih panjang. Karena memang kalau lihat desainnya depan, belakang, moncongnya juga tajam sekali. Dan apalagi velgnya, dia juga sudah menggunakan 17 inci, cukup besar, bagus. Sudah dual tone juga untuk yang varian hybrid ini, jadi menarik banget. Dan berlanjut belakang lagi, jujur memang desain dari si Toyota CHR ini benar-benar menarik banget, tajam semuanya ya. Sudah lampunya juga sudah LED, ini juga tajam, shark fin antena, benar-benar kami suka sekali bahasa desain dari Toyota CHR ini. Memang lebih mengedepankan desain, dan kalau kalian pakai di jalan ini, orang akan tertegun melihat kalian. Kami selama hampir seminggu lebih nih membawa mobil ini, banyak orang yang langsung terlihat, wah apalagi dengan warna gini ya. Gak usah dengan warna gini, kami yakin warna putih saja dengan dual tone roofnya ini sudah akan menjadi attention seeker di jalanan dengan bahasa desain seperti ini. Kalau hybrid-hybrid lain kan, misalnya Camry hybrid, ya Corolla Cross hybrid, Nissan Kicks. Kalau lihat tuh kayak kesannya boring gitu, Prius misalnya. Ya tampangnya boring-boring, jarang yang mobil hybrid yang punya tampang menyenangkan gitu. Padahal kan hybrid jangan dibikin membosankan, harus dibuat menyenangkan. Karena kalau hybrid dibikin membosankan, ya apa alasannya untuk pilih hybrid? Pilih mobil lain aja yang lebih menyenangkan untuk dilihat desainnya. Itu kenapa itu yang coba dicapai oleh Toyota dengan Toyota CHR ini. Rasa berkendara dari mobil ini juga merupakan sebuah faktor tambahan kami menyarankan untuk kalian membeli mobil ini. Karena memang mobil ini sepertinya proper TNGA, salah satu mobil Toyota pertama yang menggunakan TNGA, sehingga benar-benar nih, wah ini handlingnya sharp sekali, ini fun sekali mengendarai mobil ini ya. Tidak seperti layaknya Corolla Cross, entah kenapa walaupun Corolla Cross juga tetap menggunakan TNGA,
tapi belum menyenangkan ini rasa berkendaranya. Ini kita zigzag, ditambah lagi memang mobil ini dibantu dengan ada putaran listrik ya, dari motor listriknya ditambahkan tenaga. Jadi ketika kita kick down, ditambahkan tenaga dari motor listrik, jadi sehingga bisa lebih cepat lagi mendapatkan tenaga dari mobil ini. Jadi kita nyaman sekali menggunakan mobil ini, fun sekali. Dan menariknya lagi, mobil ini selain dia ada drive mode seperti sport, normal, dan eco. Ya walaupun penggantiannya aneh ya, cuma ada dari MID sini, jadi agak ribet gantinya, nggak ada tombol terpisah. Tapi ketika kita rubah ke mode eco dan juga baterai kita sedang berada di lebih dari 4 bar ya, lebih dari 3 bar ya, itu kita bisa mengaktifkan mode EV mode. Nah, dia akan langsung bisa merubah semua tenaga yang dikeluarkan itu hanya dari baterai saja, dari motor listriknya saja. Dan benar-benar ketika kita berjalan dengan full EV mode seperti ini tenang sekali, quiet sekali, dan juga bisa menambah efisiensi karena sama sekali tidak menggunakan bensin. Ini benar-benar motor listriknya yang menggerakkan mobil, dan batas kecepatan maksimumnya ya memang hanya di 60 km per jam. Dia hanya bisa di 60 km per jam. Setelah 60 km per jam kita terlalu injak dalam gitu ya, dan mesin bensinnya akan segera masuk dan menggantikan tenaga dari motor listrik, atau minimal bahu-membahu membantu motor listrik dari mobil ini. Tapi at least kalau masih kecepatan di bawah 60 km per jam dan juga stop and go gitu ya, dan juga baterainya kebetulan cukup banyak isinya, kita mending aktifin full EV mode aja. Udah langsung enak nih kita berjalan dengan full EV mode, nggak ada suara sama sekali, nggak ada bensin sama sekali yang terbakar. Ditambah lagi mobil ini juga sudah punya B-mode pada transmisinya. Jadi ketika di mode B ini adalah dia siap meningkatkan tingkat regenerative braking dari mobil ini, sehingga ketika kita melepas pedal rem, rasa engine brake-nya tuh lebih tinggi, regenerative braking-nya juga lebih hard. Sehingga terlihat sekali di indikator ya, bahwa nih ketika kita lepas rem, dia langsung memberikan daya yang terbuang dari bannya untuk langsung ke baterai dari mobil ini, sehingga bisa mengisi daya dari baterai untuk dialirkan ke motor listriknya tuh. Tapi memang mobil ini bukanlah tanpa kekurangan. Bisa dibilang di dalam kabinnya banyak sekali pengurangan di mobil ini. Mulai dari head unitnya yang belum terintegrasi, jadi satu-satunya cara untuk melihat dari perpindahan baterai ke mesin dan segala macam tuh hanya melalui MID. Kalau di Corolla Altis Hybrid dan juga Toyota Camry Hybrid, kita bisa mengecek dari layar head unitnya. Kalau ini layar head unitnya benar-benar sangat terasa aftermarket dan fiturnya sangat seadanya. Dia hanya ada Bluetooth, USB, dan Miracast saja untuk mirroring gitu ya. Tapi sisanya seperti Apple CarPlay, Android Auto tidak ada sama sekali. Suaranya juga seadanya sekali, layarnya cukup kecil, dan juga belum ada fitur seperti misalnya kayak di Corolla Cross yang bisa kita cek flash atau e-money kita. Di sini NFC belum ada juga. Jadi memang tergolong minim sekali di sini. Desain kabinnya sih memang bagus ya. Kami ya lumayan suka, out of the box lah, beda, dan tambah lagi di atas ini tetap masih diberikan soft touch gitu ya. Kulit berwarna marun, lumayan oke. AC dual zone climate control, boleh lah. Tapi memang bagian door trim di atas dominasi plastik keras, tengahnya aksen kulit salak ini ya, yang sangat keras, dan juga di atas belum dilengkapi dengan sunroof, masih pakai lampu halogen biasa. Sun visornya juga belum dilengkapi dengan lampu, masih seadanya sekali. Dan kalau misalnya di Corolla Cross dia sudah pengaturnya sudah elektrik, joknya dia masih belum, dia masih manual. Ditambah lagi memang space di dalam kabin yang tergolong lebih minim. Selain itu juga space practicality dari bagasinya juga lebih kecil, dia hanya di 377 liter. Maksimum pun dia hanya di 1160 liter. Oke, salah satu downfall dari mobil ini yang membuat orang mungkin agak berpikir dua kali adalah ya, spesifikasi mesinnya yang mana memang menjadi, kalau dilihat-lihat, malah kecil dibandingkan dengan varian yang non-hybrid. Kalau di Camry Hybrid, mesin yang hybridnya itu tenaganya jadi lebih besar, jadi 200-an horsepower, karena yang mesin bensinnya 178, mesin motor listriknya bisa sampai 30-an horsepower, jadi bisa menambah hingga 204 horsepower. Jadi tenaganya jauh lebih menarik, dan lebih tenaga, jadi yang hybrid tuh jauh lebih besar gitu. Kalau mobil ini untuk varian yang bensinnya, dia 1800 cc dengan dual VVTi, menghasilkan tenaga 141 PS dan torsi 173 Nm.
Sedangkan si hybridnya ini, dia mesin bensinnya tok tanpa VVTi. Tanpa dual VVTi, tanpa VVTi, jadi tenaga mesin bensinnya jadi turun drastis. Dia hanya menggunakan Atkinson cycle, sehingga tenaganya hanya di 97 horsepower, dan torsinya di 141 Nm. Oke, memang ada motor listriknya, tapi motor listriknya tidak terlalu banyak membantu. Di combine saja motor listriknya tidak benar-benar bisa langsung 97 tambah 70, nggak bisa kayak gitu. Jadi dia total ketika digabung mesin motor listriknya langsung menurunkan tenaganya, dan mesin bensinnya juga menurunkan tenaganya, sehingga kalau digabung total hanya di 122 PS. Jadi kalau secara figur sih kesannya kayak mobil ini jauh lebih memiliki performa yang lebih buruk dibandingkan dengan yang bensin. Tapi nanti kita coba buktikan. Apalagi segala kekurangannya bisa termaafkan dengan adanya mesin listrik yang bisa berbahu-membahu untuk menciptakan sebuah performa mobil yang sangat luar biasa. Sehingga pastinya meskipun tenaga dia kalau dibandingkan dengan versi bensinnya di combine tenaganya kalah dengan versi bensin, tapi mobil ini pasti memiliki performa yang jauh lebih baik. Langsung aja kita buktikan. Kita rubah dulu ke mode sport. Nah, perubahan mode sportnya anehnya cuma ada di sini ya, nggak ada tombol di sini. Downgrade lagi, oke. Dan kita matikan traction control, injak gas dan rem, dan go. Kita bisa lihat TV sama ID-nya ya. Wah, dia bener-bener bahu-membahu. Dari listriknya dan bensinnya itu memberikan tenaga yang sangat luar biasa. Dan sudah 120. Wow, luar biasa sekali. 0 sampai 100 karena kondisi yang sedikit berbeda dengan pengetesan yang Jason berikan, mampu dijelaskan dalam waktu 10,5 detik. Luar biasa sekali. Figur yang benar-benar sangat luar biasa, itu semua karena memang pada mode sport, dan ketika kita kick down benar-benar, motor listriknya dan mesin bensinnya bahu-membahu memberikan tenaga pada roda depan sehingga menghasilkan akselerasi yang sangat luar biasa sekali. Sehingga tenaganya walaupun lebih kecil, tapi bisa menghasilkan akselerasi yang lebih baik dibandingkan dengan varian bensin. Oke, memang banyak dari kalian mungkin bilang, harganya overpriced dan segala macam kalau beli baru. Ya, tapi memang di sini kami tidak menyarankan kalian untuk membeli mobil ini secara baru. Karena kalau secara baru, dia harganya sudah di 500 mepet 600. Mending sekalian ambil saja misalnya mobil listrik yang jelas-jelas tidak perlu lagi kita mengisi bensin sama sekali. Tapi memang ya ada trade-off-nya, yaitu adalah range anxiety yang masih ada di mobil-mobil listrik. Mobil ini tidak ada lagi namanya range anxiety, karena memang kita tinggal ngisi bensin aja, dan bensin tuh ada tersebar di seluruh Indonesia sekarang sudah pasti ada gitu. Sedangkan port charging kan tidak semua tempat ada, dan tidak semua rumah memiliki daya yang sama dengan untuk mengecas mobil listrik. Sehingga ini adalah solusi yang sangat tepat ketika dimana saatnya sekarang ini harga bensin, terutama ya harga bensin Pertamax Turbo itu udah tembus, udah hampir 15.000 dari berbagai macam brand ya, mau brand yang lokal, Amerika, brand Swedia, atau brand manapun. Memang sekarang harga bensin sudah semakin tinggi sekali, apalagi dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi menurut kami, tanpa harus memikirkan range anxiety, tanpa harus mengisi bensin dengan mahal, ini adalah solusi paling tepat, karena dia masih bisa mengisi bensin Pertamax tapi memiliki range yang sangat jauh, tidak seperti layaknya mobil listrik yang ketar-ketir soal range. Oke, kalian pasti bilang, bang, ngeri ya ambil yang bekas, kan baterai hybrid, baterai namanya baterai pasti turun dayanya. Oke, kalian pasti bilang begitu, tapi Toyota memberikan garansi terhadap baterainya selama 5 tahun atau 100.000 km. Dan kalau kalian cari misalnya 435 juta itu, kilometernya tidak sampai 100.000. Kalau misalnya amit-amit baterai sudah rusak pun kalian ganti, masih gratis baterainya. Jadi kalian bisa mendapatkan baterai yang fresh lagi, mendapatkan baterai yang masih optimal tenaganya, masih optimal efisiensinya, sehingga masih bisa mendapatkan running cost yang masih sangat murah seperti yang tadi kami sudah sebutkan di awal. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website untuk membeli mobil baru nih, seperti mobil Toyota CHR ini bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id, atau mencari mobil bekas juga bisa melalui website kami atau Instagram shop kami di CVT Choice @cvtchoice. Kalian bisa cek mobil-mobil bekas terpilih, mobil pilihan melalui Instagram CVT Choice. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya CVTs.